Bab 61 Kakak, aku salah. Seorang pria bertekuk lutut dengan emas, apalagi putra keluarga Lei. Namun dalam menghadapi hidup dan mati kakek, Lei Jun tidak punya emas di bawah lututnya. Angin bercampur hujan menamparkan wajah Lei Jun yang begitu dingin hingga ia seolah tak merasakannya, wajahnya yang terpahat dipenuhi dengan ketekunan. Kakek mengatakan kepadanya bahwa setiap orang harus menanggung akibat dari tindakan mereka, dan sekarang, dia menanggung akibatnya, karena kesombongan dan pembangkangannya membuat marah Lin Yu, dia harus menerima hukuman yang pantas dia terima. Dia bahkan merasa hukuman ini tidak cukup, jadi dia terlihat sangat rendah hati. Tuan Muda Lei, silakan kembali. Anda halus dan mahal. Jika sesuatu terjadi pada Anda, saya tidak tahan. Lin Yu melirik Lei Jun yang sedang berlutut di luar dengan ekspresi dingin. Dia menundukkan kepalanya dan melanjutkan untuk merapikan pakaiannya. Akun. Lei Jun tahu bahwa dia salah. Tolong selamatkan kakekku. Seluruh keluarga Lei berterima kasih. Petik 2. Lei Jun berkata dengan suara tinggi. Dia mengambil keputusan. Jika Lin Yu tidak setuju hari ini, maka dia akan berlutut sehari. Jika Lin Yu tidak setuju besok, jika Yu masih tidak setuju, maka dia akan berlutut selama 2 hari sampai Lin Yu setuju, atau sampai kakek tidak melakukan apapun. Lin Yu mengabaikannya lagi, menundukkan kepalanya dan sibuk dengan apa yang dia lakukan. Faktanya, Lin Yu sudah mengetahui kondisi Lao Lei dengan baik dan sudah lama berencana untuk menyelamatkannya. Alasan mengapa dia menolak satu demi satu hanyalah untuk memberi pelajaran pada Lei Jun. Setelah Tuan Song menyelesaikan panggilan telepon dengan Lei Jun kemarin lusa, Tuan Lei menelepon Lin Yu dan menjelaskan situasi Tuan Lei kepadanya. Setelah mendengar ini, Lin Yu tidak mengatakan bahwa penyakitnya pasti akan sembuh, tetapi masalahnya tidak serius. Bos Song sangat gembira. Dia sangat jelas tentang kesopanan Lin Yu. Jika Lin Yu mengatakan tidak yakin, maka pada dasarnya itu bukan masalah besar. Jika Lin Yu mengatakan itu bukan masalah besar, maka 100% tidak masalah. Setelah mengetahui bahwa Tuan Lei diselamatkan, Tuan Song sangat senang, tetapi atas permintaan Lin Yu, dia tidak memberitahu Lei Jun isi panggilan tersebut, jadi Lei Junsan mengundang Lin Yu. Saudara Xiao Jun, apa yang kamu lakukan di sini? Bangun. Pada saat ini, sebuah suara yang jelas terdengar, dan kemudian seorang wanita berseragam polisi berlari dengan cepat sambil memegang payung, mengulurkan tangan dan mencoba menarik Lei Jun ke atas. Suening, kenapa kamu ada di sini? Petik 2. Lei Jun mendongak dan sedikit terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah Wei Suening. Lama tidak bertemu, Wei Suening sangat cantik, matanya besar dan cerah, kulitnya putih dan kemerahan, seperti buah persik matang, dan bentuk tubuhnya juga luar biasa, dengan kaki panjang, pinggang ramping, dan dada tinggi, pantat melengkung, dan seragam polisi yang terlihat rapi dan pas di badan, serta cukup heroik. Saya pergi menemui kakek Lei. Mereka bilang kamu ada di sini, jadi saya datang ke sini. Wei Suening melemparkan payung ke atas kepala Lei Jun dan bertanya, kamu belum memberitahuku, mengapa kamu berlutut di sini? Bangun cepat. Wei Suening berkata sambil menarik Lei Jun. Lei Jun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan rasa bersalah, saya datang untuk meminta Tuan He mentraktir kakek saya. Jika Tuan He tidak setuju, saya tidak akan bangun. Orang ini. Apakah ini keterlaluan? Kamu masih seorang dokter, apakah kamu punya etika kedokteran? Wei Suening berkata dengan marah, tunggu saja, aku akan mencari dia untuk mencari alasan. Setelah mengatakan ini, Wei Suening bergegas ke aula kebangkitan. Suening, ini semua salahku. Sebelum Lei Jun bisa menghentikannya, Wei Suening sudah bergegas masuk, membanting meja, dan berteriak dengan marah, apakah nama keluargamu He? Apakah kamu masih memiliki rasa kemanusiaan? Apakah kamu akan pergi mati tanpa menyelamatkannya? Lin Yu mengangkat matanya dan melirik ke arah Wei Suening, dan terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang polisi wanita yang begitu cantik. Belum lagi, dia benar-benar memiliki rasa yang unik. Kamu pasti mengalami menstruasi yang tidak teratur akhir-akhir ini. Berhati-hatilah dalam mengendalikan amarahmu di kemudian hari, kata Lin Yu sambil tersenyum. Apa katamu, bajingan?
Beraninya kamu mengolok-olokku. Petik 2. Mata Wei Suening membelalak, dan dia segera merunduk ke sisi Lin Yu dan menamparkan wajah Lin Yu. Lin Yu membuat gerakan seperti kilat, meraih pergelangan tangannya, dan menyentakkan tubuhnya. Dengan membalikkan pergelangan tangannya, Wei Suening jatuh ke meja dengan letupan, dan lengannya dipelintir ke belakang oleh Lin Yu, tidak bisa bergerak. Lepaskan aku, dasar bajingan, teriak Wei Suening sambil memutar tubuhnya dengan keras. Tapi segera dia berhenti memutar dan wajahnya memerah, karena saat ini dia sedang berbaring di atas meja dan menjulurkan pantatnya, dan Lin Yu berdiri tepat di belakangnya. Keduanya sangat dekat satu sama lain. Ketika dia memutar, itu tidak dapat dihindari bahwa pantatnya akan menyentuh beberapa tempat di tubuh Lin Yu yang tidak boleh dia sentuh. Bajingan sialan, kamu sudah selesai. Wajah Wei Suening memerah dan dia mengutuk dengan gigi terkatup. Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Lin Yu juga memperhatikan postur canggung ini, buru-buru melepaskannya dan mundur selangkah. Mencari kematian, Wei Suening berteriak dengan ganas, lalu menamparkan kepala Lin Yu. Telapak tangannya sangat cepat dan kuat, jika mengenai orang biasa, setidaknya akan menyebabkan sedikit gegar otak. Tapi Lin Yu tidak bergerak, dia menatapnya sambil tersenyum dan membiarkannya memukulinya. Wei Suening diam-diam senang karena dia bahkan tidak bersembunyi karena aku tidak ingin memukulmu sampai mati, dasar gangster bau. Namun yang mengejutkannya adalah ketika dia mengayunkan telapak tangannya, dia meleset hanya setengah sentimeter, ujung telapak tangannya hampir menyentuh ujung hidung Lin Yu. Mustahil. Wei Suening terkejut, lalu dia mengertakkan giginya, membuat kesalahan dalam langkahnya, dan memukul kepala Lin Yu dengan telapak tangannya lagi. Awalnya, telapak tangan ini pasti bisa mengenai wajah Lin Yu, tapi dia mengulurkan seluruh lengannya, dan masih sedikit melenceng. Ekspresi Wei Suening berubah drastis. Dia menundukkan kepalanya dan melirik ke kaki Lin Yu dan menemukan bahwa dia tidak bergerak tetapi benar-benar telah berpindah posisinya. Ternyata dia masih seorang pelatih. Wei Suening mendengus dingin. Tidak lagi menyimpan kekuatannya, dia menggunakan keterampilan tinju dan bertarung yang telah dia pelajari dan menyerang Lin Yu dengan ganas. Tapi sayang sekali sekeras apapun dia berusaha, tangan dan kakinya tidak pernah bisa mengenai Lin Yu. Setiap kali dia meleset sedikit saja, dan bahkan tidak menyentuh pakaian Lin Yu. Baguas Hang. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan tersenyum setelah melihat gerakan Wei Suening. Sayang sekali dia tidak pandai belajar. Kentut. Wei Suening mengerutkan kening. Dan mau tidak mau mempercepat sedikit. Sudutnya terlalu rendah. Celahnya terlalu kecil. Langkahnya tidak kokoh. Pantatnya tidak cukup kuat. Lin Yu menamparkan lengan, paha, pinggang, dan pantatnya beberapa kali sambil berbicara. Turun. Dasar gangster sialan, aku akan bertarung denganmu. Wei Suening merasakan sakit yang membakar di pantatnya dan meledak sepenuhnya. Melihat bahwa dia tidak bisa mengalahkan Lin Yu, dia segera meraih pistol di pinggangnya. Tapi saat dia mengarahkan pistolnya ke Lin Yu, dia tiba-tiba menemukan bahwa Lin Yu hilang. Tidak sopan menodongkan pistol ke orang lain. Begitu suara Lin Yu terdengar, pistol di tangan Wei Suening menghilang. Kemudian Lin Yu merunduk dan duduk di atas meja, mengaitkan jari telunjuknya. Pistol itu berputar dengan santai. Kembalikan senjataku. Wajah Wei Suening menjadi pucat dan dia sangat cemas. Anda tahu, adalah kesalahan besar bagi polisi untuk membuang senjatanya. Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas ke depan, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa mendapatkannya. Aku bisa mengembalikannya padamu, tapi kamu harus meminta maaf atas kekasaranmu sekarang, kata Lin Yu sambil tersenyum sambil bersembunyi. Jangan pernah memikirkannya. Wei Suening mengertakkan gigi. Kalau begitu aku akan melempar pistol ke truk sampah di belakang rumah. Jika kamu tidak takut dengan baunya, cari saja pelan-pelan, kata Lin Yu sambil tersenyum. Oke, aku minta maaf padamu. Wei Suening berpikir sejenak dan merasa bahwa menggali sampah itu terlalu menjijikkan, jadi dia harus berkata dengan marah, maaf, oke. Tidak ada. Ketulusan. Lin Yu menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang kamu inginkan? Wei Suening menatap Lin Yu dengan dingin, ingin memakannya hidup-hidup,
tapi bajingan ini sangat terampil sehingga dia tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Katakan kakak, aku salah, dan aku akan mengembalikan senjatanya padamu. Lin Yu menatapnya dan berkata sambil tersenyum. Kamu sedang bermimpi. Wajah Wei Suening memerah karena marah. Lupakan saja, aku akan membuangnya ke truk sampah. Lin Yu menghela nafas, berbalik dan berjalan keluar. Kakak, aku salah. Wei Suening mengeluarkan kata-kata ini dari sela-sela giginya dengan susah payah, matanya berkaca-kaca, merasa sedih. Dia telah tumbuh dewasa dan terbiasa mendominasi. Laki-laki bau di sekitarnya selalu pantas untuk dipukuli siapa yang berani mengganggunya seperti ini. Oke, aku memaafkanmu, berikan padaku. Lin Yu membuat Wei Suening menangis ketika melihatnya, dan buru-buru mengembalikan pistolnya padanya. Tidak ada cara lain. Dia terlalu berhati lembut dan tidak pernah mau melihat wanita menangis. Wei Suening mengambil pistol dari tangan Lin Yu dan berbalik untuk berjalan keluar, tapi tiba-tiba dia sepertinya mengingat sesuatu. Dia berbalik untuk melihat Lin Yu dan berkata dengan dingin dengan air mata berlinang, pergi dan berikan padaku sekarang, kakek Lei. Temui dokter, atau aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk membunuhmu. Oke, lihat. Lin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, ternyata air mata Wei Suening yang berpura-pura menjadi ganas agak lucu. Setelah Lin Yu mendapatkan apa yang dia butuhkan, dia dan Wei Suening meninggalkan aula kebangkitan. Tuan He, Lei Jun sangat bersemangat saat melihat Lin Yu keluar. Ayo pergi, Tuan Lei. Saya akan membantu kakekmu menemui dokter. Lin Yu mau tidak mau melunakkan nada suaranya sedikit. Berlututnya Lei Jun mau tidak mau membuatnya merasa jijik, malah membuatnya merasa jijik, merasa hormat, untuk orang-orang yang dia sayangi. Pria yang bisa mengesampingkan apa yang disebut martabatnya adalah pria sejati. Terima kasih, Tuan He. Lei Jun sangat gembira dan buru-buru berdiri, tetapi karena dia berlutut terlalu lama, persendiannya kaku dan dia tersandung ke tanah. Lin Yu meraih lengannya, dan Lei Jun merasakan gelombang hangat, kekakuan di kakinya tiba-tiba menghilang, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut, dan menatap Lin Yu dengan heran. Lin Yu tersenyum dan menepuk pundaknya, memanggilnya untuk masuk ke dalam mobil. Ketika mereka bertiga tiba di panti jompo, mereka melihat seorang pria berjas putih dengan rambut beruban di dalam kamar. Sepertinya dia sudah cukup tua, dia sedang membungkuk untuk melakukan akupuntur untuk Tuan Lei. Din, siapa ini? Lei Jun bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, Tuan Lei, ini Tuan Xiao, ahli pengobatan tradisional Tiongkok yang saya undang dari Lingan pagi ini. Reputasinya di Lingan dan bahkan di seluruh Jiangnan adalah yang kedua setelah Tuan Song. Dekan berkata dengan hormat, dengan cukup bangga. Tuan Xiao hanya karena wajahnya. Jangan ganggu dia. Saya mengundang Dr. He, kata Lei Jun sopan, nadanya tidak lagi tajam. 3 hari dikucilkan oleh Lin Yu benar-benar memberinya banyak manfaat. Siapa dokter ajaib itu? Tidak akan berhasil jika kamu meminta dewa manapun untuk datang. Petik 2. Ketika Xiao Lao mendengar seseorang mengaku sebagai dokter ajaib, dia tidak bisa menahan cibiran. Biar ku beritahu, penyakit kakekmu tidak dapat diubah. Apakah Anda mengerti apa artinya tidak dapat diubah? Tuan tua, jangan terlalu mutlak dalam segala hal, kata Lin Yu sambil tersenyum. Anak muda, sebaiknya kamu melihat kondisi orang tua itu sebelum berbicara. Tuan Xiao menatap Lin Yu dengan dingin. Karena dia baru saja datang dari Lingan, dia tidak mengenal Lin Yu. Kemudian dia melambai kepada perawat di sebelahnya dan berkata, tunjukkan padanya hasil ronsen dada dan ronsen yang baru saja Anda ambil. Perawat buru-buru membawakan film tersebut kepada Lin Yu, Lei Jun dan Wei Suening, menunjuk ke film tersebut dan menjelaskan, tekstur kedua paru-paru telah menebal, pleura kiri menebal dan melekat, dan sudut kostofrenikus kiri menjadi tumpul, dan terdapat cairan bergerak di dalam, pergerakan diafragma kiri yang terbatas, tuberkulosis lama di paru kiri atas, atrofi progresif pada lobus paru, dan fibrosis paru yang memburuk. Fibrosis paru. Mendengar ini, pandangan Lei Jun menjadi gelap, tubuhnya bergoyang, dan dia hampir pingsan. Ia akrab dengan istilah ini karena ayah salah satu rekannya menderita penyakit ini. Penyakit ini memang tidak bisa disembuhkan,
dengan angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan tumor, dikatakan rata-rata waktu kelangsungan hidup pasien setelah terdiagnosis tidak lebih dari 3 tahun. Dalam kondisi kakeknya, meskipun dia bangun, dia mungkin tidak akan bertahan selama beberapa bulan. Lin Yu mengerutkan kening dan melihat foto itu lama sekali dan tetap diam. Tuan Song tidak menjelaskan tentang fibrosis paru-paru. Sepertinya Tuan Lei sudah lama tidak menderita fibrosis paru. Di luar dugaan, kondisinya ternyata jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Anak muda, apakah kamu masih berani berbicara liar dan mengatakan bahwa kamu dapat menyembuhkan? Tuan Xiao sangat puas dengan ekspresi bermasalah Lin Yu dan memandangnya dengan sedikit jijik. Ia sudah melihat terlalu banyak anak muda seperti ini yang berani berbicara sombong meski sudah belajar sedikit. Bab 62 Tuan-tuan-tuan, terimalah rasa hormat saya. Tuan He, kakekku apakah masih ada harapan? Mata Lei Jun berkaca-kaca. Pria yang pernah mengalami baptisan pedang, senjata dan peluru ini benar-benar panik saat ini. Dalam menghadapi kehidupan dan kematian, manusia sangatlah tidak berarti. Setengah-setengah. Lin Yu merenung sejenak dan memberikan jawaban yang konservatif. Nada yang sangat keras. Tuan Xiao mengerutkan kening, nadanya sangat tidak senang. Dan dia berkata dengan dingin, saya ingin melihat bagaimana kamu bisa begitu setengah hati. Dia sangat marah. Kata-kata Lin Yu bukan hanya penghinaan terhadap keterampilan medisnya, tetapi ini bahkan lebih menghina seluruh profesi medis. Ini adalah masalah yang tidak bisa diatasi oleh semua elit di bidang medis. Beraninya Anda, seorang junior belaka, melontarkan pernyataan sombong seperti itu. Jangan khawatir, Pak Tua. Jika Anda tidak mempertimbangkan gejala lain, dilihat dari tingkat fibrosis di paru-paru Tuan Lei sekarang, jika bisa diatasi secara efektif, dia masih bisa bertahan, kan? Lin Yu memikirkan tentang hati-hati, kemudian dia berjalan ke arah Tuan Xiao dan berkata, omong kosong. Tuan Xiao memandang Lin Yu dengan tatapan seperti orang bodoh, dan berkata dengan dingin, jika ada cara untuk mengekangnya, tidak perlu banyak orang mati setiap tahunnya. Tuan, jangan marah, tolong dengarkan saya. Selesai, pengobatan Tiongkok itu luas dan mendalam, dan tidak ada batasnya. Banyak masalah yang tidak dapat diatasi dengan pengobatan Barat dapat diselesaikan dengan pengobatan Tiongkok kami. Anda tidak menyangkal hal ini, benar? Lin Yu berkata sambil tersenyum. Meskipun Tuan Xiao memiliki temperamen yang buruk, Lin Yu terlihat bahwa dia sangat memikirkan pasiennya. Jadi meskipun dia mengolok-oloknya, Lin Yu tetap menghormatinya. Apa yang kamu katakan itu benar. Ketika Tuan Xiao mendengar pujian Lin Yu terhadap pengobatan Tiongkok, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membusungkan dadanya dan merasa cukup bangga. Kemudian dia menghela nafas dan berkata dengan tatapan kesepian, hanya saja barang-barang nenek moyang kita sudah diwariskan kepada kita. Tidak banyak yang tersisa, saya malu dengan nenek moyang saya. Petik 2. Pak Tua, saya ingin membuat resep, bagaimana kalau Anda membantu saya memeriksanya? Lin Yu tersenyum, lalu meminta kertas dan pena untuk menulis resep, menyerahkannya kepada Tuan Xiao, dan bertanya, maukah Anda melihat apakah ini efektif? Tuan Xiao mengerutkan kening dan melihat resep di tangannya. Lalu ekspresinya berubah, dia menatap Lin Yu, dan berkata dengan terkejut, anak muda, kamu belajar di bawah bimbingan siapa? Petik 2. Ini tidak mudah untuk diungkapkan, tapi dia pasti seorang ahli. Lin Yu berkata dengan sebuah senyuman. Tuan Xiao melihat resep di tangannya dan cukup terkejut, dia tidak menyangka resep itu akan ditulis oleh seorang pemuda. Untuk gejala Lei Lao, pengobatan tradisional Tiongkok dapat digolongkan sebagai sindrom mabuk. Umumnya digunakan resep berdasarkan rebusan Shizao, dengan penambahan dan pengurangan berdasarkan kondisi spesifik pasien. Namun, Lin Yu mengambil pendekatan unik dan meresepkan resep, mirip dengan Xiao Qinglong. Resep supnya tidak semuanya sup Xiao Qinglong. Beberapa bahan obatnya sangat berbeda. Yang lebih mengejutkannya adalah Lin Yu benar-benar menambahkan ramuan, Raja Ginseng Millennium. Raja Ginseng berusia 1000 tahun ini adalah kunci resepnya. Merupakan sentuhan akhir yang merevitalisasi lebih dari 10 tanaman obat yang semula biasa-biasa saja. Secara teoritis, jika Anda mengikuti resep ini,
memang dapat secara efektif mengekang fibrosis paru dan bahkan memperbaiki kondisi fisik Anda, namun, kesulitannya terletak pada ramuan obat terpenting, Raja Ginseng berusia 1000 tahun, yang hanya terdapat dalam legenda. Hal-hal masa lalu. Tuan kecil, resep Anda ini benar-benar membuat saya terkesan, tetapi bahan obat terakhir ini jarang ada di dunia. Tuan Xiao cukup terkejut setelah melihat resep Lin Yu, dan dia mendapat apresiasi baru atas keterampilan medis Lin Yu. Dia tahu satu sama lain, jadi ketika dia berbicara, dia tanpa sadar mengubah namanya menjadi Lin Yu, merasakan sedikit kekaguman di hatinya. Obat apa? Aku akan mendapatkannya. Selama tersedia di dunia, aku bisa mendapatkannya. Petik 2. Lei Jun sangat gembira saat mendengar kakeknya diselamatkan. Dia begitu gembira hingga sulit untuk dijelaskan dengan energi keluarga Lei-nya. Dia tahu jenis obat apa itu. Anda bisa mendapatkan semuanya. Kamu memang bisa mendapatkannya di dunia, tapi resep ini tidak tersedia di dunia. Tuan Xiao menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Obat apa yang tidak ada di dunia? Lei Jun terkejut, berlari mendekat dan melihat resepnya, lalu bertanya, apakah ini Yun Fuling? Dia tidak mengerti pengobatan Tiongkok, apalagi bahan obat. Dia melihat resepnya dan melihat bahwa nama Yun Fuling adalah yang paling aneh, jadi dia secara tidak sadar mengira itu dia. Poria kokos adalah ramuan obat yang umum. Tuan Xiao menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, lalu menunjuk ke arah Raja Ginseng 1000 tahun yang terakhir dan berkata, baunya seperti ini. Raja Ginseng yang berusia 1000 tahun. Tidakkah semudah ini menemukannya? Centennial Ginseng, ginseng berumur ribuan tahun, bukankah selalu disebutkan di berita TV? Lei Jun bertanya dengan bingung. Belum lagi Raja Ginseng berumur 1000 tahun, ginseng yang berumur ratusan tahun pun sudah langka. Ginseng sudah menjadi bahan obat yang berharga sejak zaman dahulu. Bahkan konon bisa membuat manusia abadi, mereka akan memberikannya padamu. Apakah kamu ingin menyimpannya sampai sekarang? Tuan Xiao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, ginseng tertua di dunia hanya berumur lebih dari 400 tahun. Setelah mendengar ini, Lei Jun melihat resep di tangannya dan diam di sana beberapa saat, seolah-olah seseorang telah menuangkan air dingin ke tanah, memadamkan harapannya yang menyala kembali dalam sekejap. Pak Tua, saya akan mengurus bahan obatnya. Bantu saya meninjau apakah resep ini efektif. Petik 2. Lin Yu di samping tersenyum santai saat ini. Tuan muda, maksud Anda bisa mendapatkan ginseng berumur ribuan tahun. Ekspresi Tuan Xiao stagnan dan dia cukup terkejut. Ya, saya pergi ke Lingan beberapa waktu lalu dan secara tidak sengaja mengambil ginseng. Itu sudah cukup tua, silakan lihat. Setelah Lin Yu selesai berbicara, dia berbalik dan mengobrak-abrik tasnya. Sombong saja. Wei Suening memelototinya dan berkata dengan marah, jika seseorang menggali ginseng berusia ribuan tahun, akankah mereka menjualnya kepadamu? Bahkan jika kamu punya uang, kamu tidak dapat membeli barang ini. Wei Suening alasan mengapa dia mengatakan ini adalah karena kakeknya Zheng Jiacheng berada dalam kondisi kesehatan yang buruk selama beberapa waktu dan mengirim seseorang untuk membeli ginseng berusia seabad, berapapun harganya. Kalaupun demikian, yang kami terima hanyalah ginseng jelek dan inferior, ginseng tertua yang baik hanya berumur lebih dari 100 tahun. Tidak peduli seberapa kaya Lin Yu, bisakah dia lebih kaya dari kakeknya? Oleh karena itu, Wei Suening sangat tidak percaya Lin Yu bisa membeli Raja Ginseng berusia 1000 tahun dengan penampilannya yang lusuh. Adik perempuan, bagaimana kalau kita bertaruh? Lin Yu menatap Wei Suening sambil tersenyum. Bah, siapa adik perempuanmu? Wei Suening mendengus dingin dan berkata, pukul saja aku, menurutmu bagaimana aku akan memukulmu? Petik 2. Baiklah, jika aku benar-benar bisa mengeluarkan ginseng yang berumur hampir 1000 tahun tua, sampai jumpa nanti. Jika iya, kamu harus memanggilku kakak. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Oke, Wei Suening setuju dan berkata, kalau begitu jika kamu tidak bisa mengeluarkannya, kamu harus memanggilku bibi ketika kamu bertemu denganku di masa depan. Suening, bagaimana kamu bisa berbicara dengan Tuan He seperti itu? Lei Jun menariknya dengan tergesa-gesa. Dia bilang dia ingin bertaruh.
Siapapun yang berani adalah anak anjing. Lei Xuening berkata dengan marah, masih merenung tentang tamparan yang ditampar Lin Yu di pantatnya. Jika dia tidak mampu mengalahkan Lin Yu, dia akan memotong tangannya dan memberikannya kepada anjing-anjing itu. Sudah beres. Lin Yu berkata sambil mengeluarkan sesuatu yang terbungkus kain merah dari tasnya, berbalik dan menyerahkannya kepada Tuan Xiao. Tuan tua, silakan lihat. Ekspresi Tuan Xiao bergerak. Dan dia buru-buru mengambilnya dan membukanya. Saya mengambil kain merah dan menemukan bahwa memang ada ginseng yang sangat enak tergeletak di dalamnya. Apakah kamu punya kaca pembesar? Tuan Xiao bertanya kepada dekan dengan penuh semangat. Ya, dekan segera setuju, berlari keluar, lalu membawa kaca pembesar. Tuan Xiao melihat ginseng itu dengan hati-hati menggunakan kaca pembesar, ekspresinya menjadi semakin terkejut, dan tangan yang memegang kaca pembesar itu sedikit bergetar. Ini benar-benar yang terbaik, yang terbaik. Tuan Xiao berkata dengan gemetar, dan berkata kepada Lei Jun dan Lin Yu dengan wajah terkejut, saya tidak berani mengatakan apakah ginseng ini berumur 1000 tahun, tetapi setidaknya berumur 6 tahun, atau berusia 700 tahun. Lei Jun, jika Anda mengidap penyakit ini, Anda benar-benar perlu mencobanya. Petik 2. Bagaimana ini mungkin? Lei Xuening terkejut, lalu dia membungkuk dan menatap ke bawah ginsengnya, tapi dia tidak melihat alasannya. Kakek telah diselamatkan. Lei Jun juga bersemangat. Dia menatap Lin Yu dengan rasa terima kasih di matanya, dan bersumpah, Tuan He, jangan khawatir, jika kamu menyembuhkan penyakit kakekku, keluarga Lei akan menghabiskan segalanya mereka punya. Juga, saya serius, adalah tugas saya untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Lin Yu melambaikan tangannya padanya, dan kemudian berkata kepada Tuan Xiao, Tuan Xiao, bisakah Anda tolong bantu aku menangani ginseng ini dan serahkan padamu, Tuan Xiao, saya merasa nyaman. Tidak masalah, tidak masalah. Tuan Xiao sedikit terkejut. Dia tidak berharap Lin Yu mempercayainya begitu banyak. Memikirkan sarkasme yang baru saja dia hadapi pada Lin Yu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu, dan menghela nafas dalam hatinya, ombak di belakang sungai yang semendorong ombak ke depan, ada seseorang di luar. Tuan Xiao, meskipun fibrosis paru dapat dikendalikan sekarang, penyakit membandel yang disebabkan oleh cedera lama pada paru-paru Tuan Lei juga sangat fatal. Tuan Xiao memikirkannya sejenak. Dia hanya senang dan melupakannya. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan, dan Tuan Lei juga sudah putus asa. Saya sudah lama mendengar Tuan Song mengatakan ini. Ini mudah untuk ditangani. Petik 2. Lin Yu tersenyum, lalu berjalan ke arah Tuan Lei, mengeluarkan koefisien jarum perak dari tubuhnya, lalu mengeluarkan tas jarumnya dan memutarnya. Jarum perak, dengan sapuan tipis, dengan lembut menembus tubuh Lei Lao. Saya melihat ekornya selalu sedikit gemetar setelah jarum perak dimasukkan. Setelah ditusuk dengan puluhan jarum berturut-turut, lapisan tipis keringat muncul di ujung hidung Lin Yu. Jarum ilahi Tai. Mata Tuan Xiao tiba-tiba melebar. Apa yang digunakan Lin Yu sebenarnya adalah jarum ilahi Tai. Kalian harus tahu bahwa jarum ilahi Tai yang beredar sekarang hanyalah tipu muslihat untuk membodohi orang. Dan Lin Yu menggunakannya. Kumpulan akupuntur ini adalah yang asli, dia pernah melihatnya di buku kedokteran kuno. Kesulitan dari metode akupuntur ini terletak pada penguasaan metode akupuntur dan kedalaman jarumnya. Jika tidak hati-hati akan menjadi kontraproduktif bahkan dapat merugikan nyawa orang, sehingga lambat laun hilang dan kemudian berkembang menjadi pengobatan sederhana, moksibushi hari ini. Setelah Lin Yu selesai menggunakan rangkaian teknik akupuntur ini, batuk Lei Lao tiba-tiba menghilang, napasnya berangsur-angsur menjadi stabil, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi kemerahan. Hati Tuan Xiao terguncang ketika melihatnya. Dia melirik raja ginseng di tangannya. Air mata tidak dapat membantu tetapi menggenang di kedua matanya yang keruh. Ya Tuhan, sungguh Tuhan. Saya melihatnya menyingkir dengan hormat, membungkukkan tangannya, membungkuk dalam-dalam kepada Lin Yu, dan berkata dengan suara gemetar, Tuan, Anda adalah pria yang berbakat, terimalah busur saya. Bab 63. Dalam hati Tuan Xiao, pengobatan Tiongkok adalah sebuah profesi yang tidak membedakan usia dan senioritas,
menurutnya yang dipujanya bukanlah Lin Yu, melainkan harapan pengobatan Tiongkok dan tulang punggung pengobatan Tiongkok di masa depan. Setelah beberapa saat, Lei Lao terbangun dengan santai, ia merasakan sensasi terbakar dan nyeri di dadanya telah hilang sama sekali, dan ia merasa segar, sejuk, dan sangat nyaman. Melihat orang-orang di sekitarnya, mau tak mau dia merasa sedikit terkejut. Kemudian dia melirik jarum perak di dadanya dan segera menyadari apa yang sedang terjadi. Dia memutuskan bahwa masalah lamanya telah terjadi lagi. Dia tidak dapat membantu tetapi tersenyum pahit, saya sudah tua, saya khawatir. Saya tidak akan dapat bertahan selama beberapa hari lagi. Petik 2. Tuan Lei, Anda tidak hanya dapat bertahan, tetapi Anda juga dapat hidup lebih lama. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Siapa kamu? Tuan Lei terkejut saat melihat Lin Yu. Kakek, ini Dr. He yang menyelamatkanmu, suara Lei Jun tercekat oleh isak tangis. Ketika dia melihat kakeknya bangun, dia begitu bersemangat hingga dia kesulitan untuk berbicara. Jadi kamu adalah Xiao He yang disebutkan oleh lagu lama. Kamu memang orang yang berbakat. Tuan Lei berkata sambil tersenyum. Tuan He, apakah penyakit kakekku sudah sembuh sekarang? Lei Jun mau tidak mau bertanya dengan penuh semangat. Hanya bisa dikatakan terkendali untuk sementara. Namun, selama kakek Lei bersikeras meminum obat sesuai resep yang saya resepkan, fibrosis paru akan sepenuhnya ditekan dalam 10 hari. Sedangkan untuk penyakit lama, saya akan datang setiap minggu untuk merawat kakek Lei agar bisa sembuh total setelah 1 kali akupuntur dalam sebulan, kata Lin Yu. Xiao He, apakah kamu serius? Aku bisa minum saat itu. Mata Lei Lao berbinar. Dia tidak memahaminya sekarang, berpikir bahwa Lin Yu baru saja menyelamatkannya kali ini. Sekarang dia mendengar Lin Yu dan Lei Jun lalu dia mengetahui bahwa Lin Yu dapat menyembuhkan penyakitnya, dan dia sangat gembira. Kakek, Lei Jun menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tersenyum pahit, lelaki tua ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Karena Tuan Xiao dan staf perawat dari panti jompo ada di sana, Lin Yu tidak melakukan apapun selanjutnya, jadi dia pergi Lei Jun secara pribadi mengirimnya kembali ke klinik dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sebelum pergi. Di malam hari, saat Lin Yu hendak menutup pintu, Wei Gongsun memanggilnya dan berkata dengan nada bersemangat, Xiao He, apakah kamu sudah selesai dengan pekerjaanmu? Datanglah ke rumahku untuk makan malam ini. Kakak iparmu Lau menyiapkan meja besar berisi makanan lezat. Biro Wei, aku tidak akan pergi. Aku, Xiao He, apakah kamu tidak menatapku? Ini pertama kalinya aku mengundangmu ke rumahku untuk makan malam, dan kamu tolak aku. Apakah pantas? Wei Gongsun berkata dengan nada suara. Dia tenggelam dan berkata agak tidak senang. Oke, Lin Yu tidak punya pilihan selain setuju, berbicara dengan ibu mertuanya, dan pergi ke rumah Wei Gongsun. Begitu dia memasuki pintu, Lin Yu melihat Wei Suening duduk di sofa sambil menonton TV. Dia terkejut dan berkata dengan terkejut, Biro Wei, dia dan kamu. Ya, ini putriku, Suening. Wei Gongsun terkekeh dan berkata, saya mendengar kalian bertemu di sore hari. Suning menemani Anda untuk mengobati penyakit Tuan Lei. Lin Yu mengangguk, tersenyum pahit, berpikir bahwa sebenarnya bukan musuh yang tidak berkumpul kepala. Wei Suening sepertinya sudah lama mengetahui bahwa dia akan kembali. Dia memutar matanya ke arahnya dengan marah dan berkata, Ayah, aku tidak mengerti mengapa ayah harus memanggil gangster bau ini ke sini. Dia bahkan menindasku sore ini. Apa? Petik 2. Ekspresi Wei Gongsun berubah seketika, dia menatap Lin Yu dengan heran, dan berkata, Jiarong, apa yang kamu lakukan pada putriku? Biro Kesehatan. Salah paham, itu semua salah paham. Lin Yu tiba-tiba panik, memikirkan rasa malunya. Adegan itu membuatku sedikit bingung. Dia benar-benar tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang terjadi sore itu. Xiao He, izinkan aku memberitahumu, seorang pria harus bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Wei Gongsun meraih tangan Lin Yu dan berkata dengan marah, karena kamu telah melakukan sesuatu yang menyedihkan putriku, maka kamu pasti benar. Dia bertanggung jawab, jangan khawatir, aku tidak keberatan kamu menikah. Selama kamu menceraikan istrimu,
aku tidak keberatan kamu dan Suening bersama. Petik 2. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Kami baru saja mengadakan pesta bertarung di sore hari. Aku tidak pernah memukulnya. Wei Suening takut dengan kata-kata ayahnya dan buru-buru mengubah nada bicaranya dan menyembunyikan fakta bahwa Lin Yu memukulnya. Dia tidak ingin menikahi gangster yang sudah mati ini. Oh, itu dia. Xiao He masih bisa bertarung, haha. Wei Gongsun tersenyum canggung dan melepaskan tangan Lin Yu. Jejak kekecewaan melintas di wajahnya. Dia terus merasa menyesal di dalam hatinya. Jika itu benar-benar terjadi, aduh, alangkah indahnya, sayang. Dia selalu menyukai Lin Yu, tetapi sekarang dia mengetahui bahwa Lin Yu telah menyembuhkan penyakit Lei Lao, dia semakin mengagumi Lin Yu. Dia tidak sabar untuk merebut Lin Yu sebagai menantunya. Bahkan Lin Yu sudah menikah, dia tidak peduli sama sekali. Bahkan jika Lin Yu punya anak, dia bisa menerimanya. Namun, Anda tidak bisa terburu-buru dalam hal seperti ini, Anda harus meluangkan waktu. Memikirkan perilakunya barusan, Wei Gongsun merasa bahwa dia memang agak terlalu tidak sabar. Sebelum putrinya dapat menjelaskan apa yang sedang terjadi, dia tidak sabar untuk membuat Lin Yu bertanggung jawab, dan hampir membuat ular itu khawatir. Jadi dia berkata sambil tersenyum, awalnya, aku ingin kamu membawa Jiang Yan kemari dan membiarkan adik iparmu bertemu, tapi aku takut dia akan terlalu sibuk dengan pekerjaan. Tidak masalah, aku akan meneleponnya. Dia seharusnya ada di sini sekarang. Saatnya pulang kerja. Lin Yu segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Jiang Yan. Senyuman di wajah Wei Gongsun membeku, dan dia mengutuk dirinya sendiri karena terlalu banyak bicara. Ini merugikan diri sendiri. Bagaimana putrinya dan Lin Yu bisa berinteraksi satu sama lain begitu Jiang Yan datang. Untungnya, Jiang Yan akhir-akhir ini sibuk mempelajari kasus medis bekerja sama dengan rumah sakit Renai dan tidak punya waktu. Saat makan malam, Zheng Yunxia terus mengambilkan makanan untuk Lin Yu, yang membuat Lin Yu sedikit malu. Setelah makan, Zheng Yunxia dan Wei Suening berdiri untuk membersihkan piring. Mata Lin Yu tertarik pada Wei Suening, dan dia terus menatap pantatnya. Sekarang Wei Suening mengenakan celana jeans ketat berwarna biru, yang menonjolkan bokongnya yang gagah dan dua kaki panjang yang kuat dan ramping dengan cara yang sangat Wei Gongsun merasa sedikit malu setelah memperhatikan tatapan Lin Yu. Pemuda itu sekarang sangat berani. Segera Wei Suening juga memperhatikan tatapan Lin Yu. Setelah mengetahui bahwa dia sedang mengintip pantatnya, dia segera menjadi marah dan berkata dengan marah, "Kamu gangster busuk, apa yang kamu lihat? Kamu memanggilku apa? Apakah N? Aku lupa kalau kita bertaruh sore ini. Jika kamu tidak mengakuinya, kamu hanya anak anjing," kata Lin Yu sambil tersenyum. "Kamu." Wei Sue menggertakkan giginya dengan marah dan mengeluarkan 3 kata dari sela-sela giginya, besar. Kakak. Petik 2. Baiklah sekarang, izinkan aku bertanya kepadamu apa yang sedang kamu lihat tadi. Dada Wei Suening terangkat dengan marah. Dan mau tak mau dia merasa sedikit takut, mungkinkah bajingan ini mempunyai sifat mesum di pantatnya. Saya sarankan Anda menyewa instruktur kebugaran profesional. Karena postur kebugaran yang salah dalam jangka panjang, panggul Anda sedikit bergeser. Ini juga yang menjadi alasan mengapa Anda mengalami menstruasi tidak teratur akhir-akhir ini. Lin Yu berkata perlahan. Kentut, pelatihku telah memenangkan kejuaraan provinsi. Wei Suening mengerutkan kening dan berkata tidak senang. Kalau begitu kamu harus berubah. Orang seperti ini memiliki reputasi yang salah. Jika kamu terus berlatih bersamanya dalam waktu yang lama, perpindahan panggul akan menimbulkan akibat yang serius, mulai dari kemandulan hingga menunda sisa hidupmu, kata Lin Yu, serius, tidak seperti bercanda. Wei Gongsun terkejut ketika mendengar ini. Tidak apa-apa, dia buru-buru bertanya, Xiao He, apakah ini benar-benar serius? Bagaimana kita harus mengobatinya? Petik 2. Kondisinya tidak serius sekarang. Dengan sedikit pijatan, dia akan sembuh, dalam waktu 1 bulan, itu akan baik-baik saja, kata Lin Yu. Itu bagus. Mulai besok, aku akan membiarkan dia pergi ke panti pijatmu. Wei Gongsun sangat senang. Dia memeras otaknya untuk memikirkan cara agar Lin Yu berhubungan dengan putrinya,
tapi dia tidak menyangka sebuah kesempatan yang diberikan Tuhan. Ayah, aku tidak akan pergi. Wei Suening memikirkan tentang perilaku Lin Yu di pantatnya sore itu, dan tiba-tiba menjadi sedikit takut. Jika dia pergi, maka dia tidak akan membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Lagi pula, dia tidak bisa mengalahkannya. Jika kamu tidak pergi, aku akan memindahkanmu kembali dari Qinghai. Wajah Wei Gongsun tenggelam dan dia berkata dengan dingin. Dia merasa putrinya telah cukup dilatih sekitar setahun terakhir ini, jadi dia setuju untuk memindahkannya kembali. Ketika Wei Suening mendengar ini, dia segera menggigit bibirnya, mendengus, membanting pintu dan masuk ke dalam rumah. Gadis ini telah dimanjakan olehku, jangan kaget, kata Wei Gongsun sambil tersenyum. Setelah duduk di rumah Wei Gongsun beberapa saat, Lin Yu berdiri dan pergi. Jiang Yan akan segera pulang kerja, dan dia berencana untuk menjemputnya. Karena rumah Wei Gongsun tidak jauh dari rumah sakit Renai, Lin Yu berjalan kaki menuju rumah sakit Renai. Ketika dia mendekati pintu masuk rumah sakit, dia melihat sosok tinggi di kejauhan, menatap ponselnya dan berjalan ke sini. Itu adalah Jiang Yan. Mobil Jiang Yan mogok dan sedang diperbaiki di bengkel 4S2 hari ini, jadi dia naik taksi ke dan dari tempat kerja. Lin Yu hendak lewat ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa BMW seri 7 berwarna sampahnya sedang mengemudi di sampingnya, mengemudi perlahan dengan kecepatan yang sama dengannya. Pria di dalam taksi itu terus menoleh dan mengatakan sesuatu kepada Jiang Yan. Jiang Yan menatap ponselnya dan mengabaikannya. Lin Yu mengira Jiang Yan telah bertemu dengan seorang gangster, jadi dia bergegas menemuinya dan berteriak, Jiang Yan, kamu baik-baik saja. Jiang Yan mendongak dan sedikit terkejut saat melihat Lin Yu, lalu memutar nomor rambut hitam, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Apa yang dilakukan pria ini? Lin Yu melirik pria di dalam BMW. Dia adalah seorang dokter dari rumah sakit Renai dan dia bersikeras untuk mengirimku pulang. Jiang Yan mengerutkan bibirnya tanpa daya. Saudaraku, aku suaminya. Aku di sini untuk menjemputnya. Tidak perlu merepotkanmu. Terima kasih. Petik 2. Lin Yu membungkuk dan menyapa pria di dalam BMW. Ekspresi pria BMW itu berubah, dan dia mencibir, kamu adalah suami yang baik. Kamu datang untuk menjemput wanita cantik dengan berjalan kaki. Jika dia adalah istriku, aku tidak akan membiarkan dia berjalan satu langkah pun. Aku sudah mengatakannya sejak lama, aku tidak punya mobil atau rumah, tapi dia masih bersikeras untuk menikah denganku, dan dia tidak bisa menyingkirkanku, jadi tidak berdaya. Lin Yu pura-pura menghela nafas. Wajah pria BMW itu menjadi semakin jelek ketika mendengar ini. Persetan denganmu. Jiang Yan mengutuk diam-diam, dan dengan marah menendang betis Lin Yu, mengatakan siapa yang tidak berharga. Kemudian Lin Yu meraih tangan Jiang Yan dan berjalan maju bersama. Jiang Yan tidak menolak dan membiarkannya memegang tangannya. Tetapi pria BMW itu tidak pergi sama sekali, dia masih mengikuti perlahan dari belakang, menjulurkan kepalanya dan berkata, Jiang Yan, aku akan menjemputmu besok pagi. Profesor Hua akan datang untuk menjelaskan kasus ini kepada kami. Kami harus pergi ke sana lebih awal. Tidak perlu. Titik. Suamiku akan memberikannya kepadaku. Jiang Yan mengerutkan kening, tampak sedikit jijik. Sebenarnya, dia awalnya memiliki kesan yang baik tentang orang ini, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia begitu berkulit tebal. Bagaimana cara mengirimkannya? Apakah Anda mengirimkannya dengan kaki Anda? Pria BMW itu mencibir. Ferrari, gunakan Ferrariku sebagai hadiah. Lin Yu juga memutar matanya ke arahnya. Pria ini benar-benar menyebalkan, seolah-olah tidak ada yang punya mobil rusak. Haha, benarkah? Lalu kenapa kamu tidak mengendarai Ferrarimu ke sini hari ini? Pria BMW itu tidak bisa menahan tawa sesaat. Pria ini hanya mengatakan bahwa dia tidak punya rumah atau mobil, dan sekarang dia tiba-tiba mendapat Ferrari. Jika Anda memiliki Ferrari, saya akan menoleh dan berjalan lagi besok. Bab 64. Sebenarnya, Lin Yu tidak ingin membandingkannya, tapi dia hanya merasa terkadang dia perlu memamerkan kekuatannya dengan tepat dan membantu Jiang Yan mengusir lalat di sekitarnya. Bagaimanapun, kecantikan menawan seperti Jiang Yan adalah sesuatu yang bahkan laki-laki pun ingin menggigitnya. Satu suap. Kamu tidak punya Ferrari,
dan kamu ingin menyewanya lagi. Jiang Yan menarik Lin Yu, merasa dia tidak perlu berkelahi dengan orang-orang seperti BMW Man. Tapi Ferrari itu benar-benar milikku. Lin Yu tersenyum dan tidak banyak menjelaskan. Jiang Yan menghela nafas dan tidak peduli padanya. Keesokan paginya, Lin Yu mengemudikan mobilnya ke Sen Yuxuan dan mengirim Jiang Yan ke rumah sakit Renai. Kali ini, seperti sebelumnya, kecepatan mengemudi Lin Yu masih sangat lambat. Kamu pengemudi Ferrari benar-benar menghina penemunya. Jiang Yan memutar matanya ke arah Lin Yu dengan dingin dan menghela nafas. Setelah tiba di rumah sakit, pria BMW dan sekelompok besar dokter sedang menunggu Profesor Hua di gerbang sambil memegang spanduk merah di tangan mereka. Sekelompok dokter terkejut saat melihat Lin Yu dan Jiang Yan. Ya Tuhan, Jiang Yan, siapa pria tampan ini? Siapa lagi? Suamiku, tidak heran dia bisa menikahi wanita cantik seperti Jiang Yan, dia benar-benar tampan dan kaya. Ferrari edisi terbatas. Ya Tuhan, dia kaya sekali. Beberapa dari mereka mau tidak mau mengambil foto dengan ponselnya. Wajah pria BMW itu tiba-tiba berubah menjadi sangat jelek, dan dia terkejut. Dia tidak menyangka Lin Yu benar-benar mengendarai Ferrari, tetapi Lin Yu tidak terlihat seperti orang kaya. Hai sobat, apakah kamu masih ingat taruhan yang kita buat tadi malam? Kamu bilang kalau aku mengendarai Ferrari untuk mengantar istriku ke tempat kerja, kamu akan berjalan ke arah lain. Sekarang aku sudah di sini, kamu boleh pergi. Melihat pria BMW itu tidak berbicara, Lin Yu tersenyum padanya. Tidak mungkin, Anda pasti meminjam atau menyewa mobil. Kalau tidak, mengapa Anda tidak mengendarainya tadi malam dan masih berjalan untuk menjemput Jiang Yan? Pria BMW itu mengerutkan kening dan menegaskan. Ketika Jiang Yan mendengar ini, dia merasa cemas dan menatap Lin Yu dengan marah. Dia telah memperingatkannya untuk tidak membandingkan atau membandingkan. Sekarang seseorang telah mengungkapnya, mari kita lihat bagaimana dia berakhir. Setelah mendengar kata-kata pria BMW itu, minat sekelompok orang tiba-tiba menurun, dan mereka memandang Lin Yu dengan mata yang cukup menghina. Cih, ternyata itu sewaan. Kupikir dia kaya sekali. Petik 2. Itu konyol. Kamu berpura-pura gemuk. Kamu benar-benar memiliki segalanya. Kamu sangat sia-sia. Lin Yu tidak jelaskan. Tidak masalah. Dia perlahan-lahan mengeluarkan SIM dari mobilnya, melemparkannya ke pelukan pria BMW itu, dan berkata, buka matamu dan lihat nama siapa yang tertulis di sana. Ngomong-ngomong, nama keluarga saya adalah He, dan nama saya He Jiarong. BMW. Titik. Melihat Lin Yu begitu percaya diri, pria itu mau tidak mau merasa sedikit bingung, tetapi rekan-rekannya di sekitarnya tidak sabar untuk melihatnya. Dia bisa hanya membuka SIM dan melihat tulisan, He Jiarong, memang tertulis di SIM. Itu benar-benar mobil orang lain. Aku hanya memberitahumu, siapa yang akan menyewa Ferrari hanya untuk mengantar istrinya bekerja. Fang Yiming, mobil itu benar-benar mobil orang lain. Kamu harus memenuhi taruhanmu. Sekelompok dokter melihat kegembiraan itu. Dia mencurigai sesuatu yang serius. Ketika dia melihat bahwa mobil itu benar-benar milik Lin Yu, dia tidak sabar untuk melihat Fang Yiming mempermalukan dirinya sendiri. Jiang Yan terkejut dan memelototi Lin Yu. Anak hilang ini tidak akan mencuri semua barang miliknya untuk membeli mobil ini. Dia mungkin juga melunasi rekeningnya ketika dia sampai di rumah. Fang Yiming, pria BMW, saat ini wajahnya memerah, tidak dapat berbicara, dan bingung. Ya, Tuan Fang, cepat dan penuhi taruhan Anda, Lin Yu berkata sambil tersenyum, mengapa, sulit untuk berjalan mundur. Kalau begitu biarkan saya membantu Anda. Begitu dia selesai berbicara, Lin Yu bergegas mendekat. Fang Yiming berdiri di depannya, berjongkok, meraih pergelangan kakinya dengan kedua tangan, dan mendorongnya dengan kuat. Fang Yiming berteriak ketakutan. Sebelum dia bisa memahami apa yang sedang terjadi, dia hanya merasakan kekuatan besar datang, dan kepalanya jatuh ke tanah. Jika dia tidak menggunakan tangannya untuk menahan tanah tepat waktu, wajahnya akan menjadi pucat, jatuh ke tanah. Ayo, ke kiri, hei, kanan, ayo, kanan, kanan. Lin Yu meraih kaki Fang Yiming dan berjalan bolak-balik. Fang Yiming terpaksa mengikutinya bolak-balik dengan tangan di tanah.
Leher dan wajahnya sudah memerah, sulit untuk berbicara. Lepaskan aku, lepaskan aku. Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Jiang Yan juga terhibur dengan rasa malu Fang Yiming dan menutup mulutnya dan tertawa. Dia tidak bisa menahan untuk tidak memutar matanya ke arah Lin Yu. Bajingan ini sepertinya jujur, tapi ternyata dia punya banyak niat buruk. Oke, hampir selesai. Melihat wajah Fang Yiming berubah warna menjadi hati babi, Jiang Yan buru-buru menasihati Lin Yu. Lin Yu kemudian melepaskannya, dan Fang Yiming jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, memegangi dadanya dan terengah-engah, jelas merasa sedikit tidak nyaman. Tuan Muda Fang menepati janjinya. Dia berjalan terbalik ketika dia mengatakan dia akan berjalan terbalik. Tetapi tampaknya Anda belum terlalu terampil. Saya harap Anda akan berlatih lebih banyak di masa depan. Lin Yu bertepuk tangan dan mengacungkannya. Penonton kembali tertawa. Wajah Fang Yiming dipenuhi amarah, dan dia menatap Lin Yu dengan penuh kebencian di matanya, merasakan dadanya membengkak. Lin Yu menunjukkan rasa puas diri kepada Jiang Yan setelah keributan seperti itu. Jika ada yang masih ingin memanfaatkan Jiang Yan di masa depan, mereka harus memikirkannya terlebih dahulu. Jiang Yan memutar matanya pada Lin Yu, tapi secara tidak sengaja masih memunculkan senyuman tipis di sudut mulutnya. Setelah Lin Yu kembali dari rumah sakit, dia menemukan bahwa Wei Xuening telah menunggu di pintu aula kelahiran kembali dan menendang pintu keamanannya dengan keras. Adik perempuan, apa yang kamu lakukan? Lin Yu berteriak padanya dengan tergesa-gesa. Sebagai seorang petugas polisi, dia tahu hukum dan melanggar hukum serta menghancurkan properti orang lain sesuka hati. Apa yang kamu bicarakan? Mengetuk pintu. Jam berapa sekarang? Jika kamu belum membuka pintu, kita akan bangkrut. Wei Xuening memelototi Lin Yu dan berkata dengan marah. Setelah Lin Yu membuka pintu, Wei Xuening berkata dengan tidak sabar, cepat dan pijat aku. Ada yang harus aku lakukan nanti. Oke, kalau begitu. Datang dan berbaring di tempat tidur. Lin Yu sedang mengatur barang-barangnya, di atas meja sambil berkata. Ini adalah kalimat yang sangat umum, tetapi Wei Xuening tersipu setelah mendengar ini dan diam-diam memarahinya sebagai seorang gangster. Setelah berbaring di tempat tidur pemeriksaan, Wei Xuening merasakan rasa takut di dalam hatinya. Iblis yang tidak kenal takut di mata penjahat ini terkadang merasa takut. Apakah kamu tidak memakai sarung tangan? Wei Xuening bertanya dengan cemberut. Apakah kamu masih perlu memakai sarung tangan untuk pijat di rumahmu? Apakah kamu pikir kamu sedang memindahkan batu bata? Berbaringlah. Petik 2. Tangan Lin Yu sudah menekan punggung bawahnya saat dia berbicara. Wei Xuening hanya merasakan perasaan segar dan sejuk, rasa lelah pada otot erektor spinae menghilang, dan rasa takut di hatinya tiba-tiba menghilang, digantikan oleh rasa nyaman yang utuh. Tangan Lin Yu dengan lembut memijat tulang punggungnya, membuat seluruh tubuhnya rileks dan terasa sangat ringan. Dia belum pernah merasakan perasaan yang begitu indah sepanjang hidupnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memejamkan mata dan menikmatinya. Bahkan ketika tangan Lin Yu menekan tepi atas pantatnya, dia tidak bereaksi sama sekali, dia hanya berharap perasaan ini bisa bertahan selamanya. Oke, ayo bangun. Setelah lebih dari setengah jam, Lin Yu berhenti. Ah, begitu cepat. Wei Xuening terkejut, dan kemudian wajahnya memerah. Dia mengatakan ini seolah-olah dia menantikan Lin Yu melanjutkan. Lin Yu juga memberinya tatapan aneh, bukankah wanita muda ini baru saja membenci dirinya sendiri? Kalau begitu aku pergi dulu. Wei Xuening tersipu dan tidak berani menatap Lin Yu, berbalik dan berjalan keluar. Kembalilah. Lin Yu berteriak, biaya konsultasinya 80. Pelit. Wei Xuening mendengus, menamparkan meja 100 yuan, dan berkata, bukankah kita membayar makanan di rumah? Gratis untukmu. Aku akan memberimu 100 yuan. Kamu tidak punya untuk mengubahnya. Aku akan memberikannya padamu. Bibiku memberimu tip. Setelah mengatakan itu, Wei Xuening lari secepat mungkin, karena takut Lin Yu akan menangkapnya kembali. Sore harinya, Lin Yu merawat beberapa pasien, lalu menutup pintu dan pulang untuk makan malam. Setelah makan malam, karena sudah hampir waktunya, dia pergi menjemput Jiang Yan. Karena hari ini adalah hari terakhir pembahasan kasus,
Jiang Yan perlu mengemas beberapa barang, jadi dia keluar agak terlambat. Lin Yu sedang menunggunya di ruang gawat darurat di lantai pertama. Setelah Jiang Yan turun dari lantai atas, pintu kantor di sebelahnya tiba-tiba terbuka, dan kemudian Fang Yiming berlari keluar dengan jas putih dan berkata kepada Jiang Yan, tolong pikirkan apa yang saya katakan pagi ini, sungguh, rumah sakit kami tidak lebih buruk dari rumah sakit rakyat Qinghai, dan saya adalah keponakan presiden. Jika Anda datang, Anda akan menjadi direktur departemen. Petik 2. Tidak tertarik, terima kasih. Jiang Yan bahkan tidak melihat dia, dan langsung menuju Lin Yu datang. Fang Yiming melihat ekspresi Lin Yu menjadi gelap, penuh kebencian. Lin Yu juga menatapnya dengan mata dingin. Tuan muda Fang ini benar-benar tidak ingat untuk makan tetapi tidak berkelahi. Dia baru saja berurusan dengannya di pagi hari, jadi dia tidak memiliki ingatan yang panjang. Lin Yu ragu-ragu apakah akan menghadapinya lagi. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara pengereman di luar, dan kemudian dia mendengar suara panik, cepat. Selamatkan orang. Dokter, selamatkan orang. Kemudian seorang pria berpakaian setelan itu terdengar, pemuda. Berpakaian kulit hitam itu berlari masuk dengan panik, diikuti oleh seorang lelaki kuat yang menggendong seorang pemuda berlumuran darah di pelukannya. Lin Yu melihat pria itu mengalami trauma yang sangat serius, dan ada pecahan kaca di rambutnya, dia pasti mengalami kecelakaan mobil. Dia buru-buru berjalan mendekat, mengulurkan tangan dan menyentuh pergelangan tangan pria itu, memeriksa denyut nadinya, lalu menyentuh kaki, tubuh, dan kepala pria itu, dan berkata dengan mendesak, dia mengalami benturan yang sangat besar. Kedua kakinya retak parah, tengkoraknya roboh, dan 4 tulang rusuk patah. Salah satunya telah menembus paru-paru dan membutuhkan operasi segera. Apakah kamu pikir kamu adalah dewa? Kamu dapat mengetahui kondisinya dengan menyentuhnya dengan tanganmu. Sepertinya kamu tidak memahaminya. Tunjukkan saja lepaskan pengobatan Tiongkok. Situasi ini memerlukan pembedahan. Hanya pengobatan barat yang dapat mengobatinya. Keluar dari sini. Begitu Lin Yu selesai berbicara, Fang Yiming memarahinya dengan dingin. Dia bertanya tentang Lin Yu dan mengetahui bahwa Lin Yu telah membuka klinik medis dan terkenal di kalangan pengobatan tradisional Tiongkok. Namun, dia sama sekali tidak menyukai pengobatan tradisional Tiongkok dan mengira itu semua adalah tipuan untuk membodohi orang. Luka pasien ini sama sekali tidak dapat disembuhkan dengan pengobatan tradisional Tiongkok, jadi jika dia memanfaatkan kesempatan ini, dia secara alami akan mempermalukan Lin Yu. Babak 65, penataan tulang dengan tangan kosong. Apa yang sedang kamu lakukan? Jiang Yan dengan cepat menarik Lin Yu ke sisinya. Yang terluka semuanya dikirim ke rumah sakit, jadi mengapa Lin Yu menindaklanjutinya? Meskipun kata-kata Fang Yiming kasar, itu bukannya tidak masuk akal. Cara terbaik untuk merawat yang terluka adalah dengan pengobatan barat. Saat ini, 2 perawat sudah buru-buru mendorong korban untuk diperiksa. Saya tidak peduli dengan pengobatan Tiongkok atau Barat, saya hanya ingin Anda menyembuhkan saudara saya. Pemuda berkulit hitam berkata dengan dingin, jika tidak, rumah sakit Anda akan menunggu untuk tutup. Apakah rumah sakit kami tutup atau tidak, itu bukan terserah kamu. Titik tanda seru petik 2. Fang Yiming mendengus dingin. Apakah dihitung jika aku mengatakannya? Kakakku dan aku, Qian Hai, selalu memiliki keputusan akhir. Kata pemuda berkulit hitam itu dengan dingin. Uang? Tuan Qian. Fang Yiming gemetar ketakutan. Qian Hai adalah raksasa peralatan medis terkenal di kota Qinghai. Dia menyumbangkan jutaan peralatan medis ke rumah sakit mereka setiap tahun, dan saudara ipar Qian Hai berasal dari Biro Kesehatan jika kepala Departemen Politik dan Teknik dengan santainya memberi label pada rumah sakitnya benar-benar tidak akan mampu menanggungnya. Saya akan menelepon dekan sekarang, harap tunggu. Fang Yiming tidak berani mengabaikan sama sekali, dan segera berlari keluar untuk memanggil dekan. Ketika dekan mendengar bahwa itu adalah putra Qian Hai, nada suaranya langsung berubah dan berkata, Yiming, cepat, hubungi Direktur Li Haoming dari Rumah Sakit Rakyat dan minta dia pergi dan membantu menyelamatkan orang. Saya sedang keluar kota sekarang, jadi aku akan kembali. Cepat. Cobalah yang terbaik untuk menstabilkan emosi keluarga. Ya. Fang Yiming mengangguk cepat, menutup telepon, dan kemudian menelepon Li Haoming.
Ketika Li Haoming mendengar bahwa direktur rumah sakit Renai memintanya untuk membantu, dia tidak mengabaikannya, tetapi setelah beberapa saat, dia sekarang juga memiliki pasien darurat di tangannya. Fang Yiming buru-buru mengangguk dan berkata ya, berharap dia akan melakukannya secepat mungkin. Setelah lebih dari 10 menit, hasil berbagai pemeriksaan Tuan Qian keluar. Fang Yiming kaget saat melihat hasil tesnya. Apa yang dikatakan Lin Yu sebenarnya benar. Benar saja, kedua kakinya patah, beberapa tulang rusuk patah, dan paru-paru tertusuk. Tengkoraknya sedikit roboh. Pemuda ini Qian Yu adalah juga diberkati dengan keberuntungan dan takdir yang besar, jadi kamu tidak akan mati meskipun kamu melakukan ini. Dr. Fang, kondisi pasiennya serius dan saya khawatir kita harus segera menjalani operasi. Kepala perawat bergegas keluar dan berkata dengan panik. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat lakukan operasi. Melihat Fang Yiming berdiri di sana dengan linglung, pemuda berpakaian kulit hitam itu langsung berteriak padanya dengan cemas. Adik, kalau dilihat dari ronsen, kondisi Tuan Qian tidak terlalu optimis. Berdasarkan keterampilan medis rumah sakit kita, saya khawatir kita tidak yakin, kata Fang Yiming dengan wajah sedih. Belum lagi rumah sakit mereka, Li Haoming datang sendiri, saya khawatir tidak banyak harapan. Sial, kamu tidak tahu cara mengobati penyakit, dokter macam apa kamu? Pria berjas kulit hitam itu menjadi marah dan bergegas ke depan dan merobek kerah Fang Yiming. Faktanya, Hei Lei juga sangat ketakutan. Lagi pula, dialah yang mendorong Tuan Qian untuk ikut balapan bersama. Sekarang setelah terjadi kecelakaan, dia tidak bisa mengelak dari tanggung jawabnya. Meskipun saya seorang dokter, keterampilan saya terbatas. Bahkan jika direktur rumah sakit rakyat Li Haoming datang, saya mungkin tidak yakin. Fang Yiming menjadi pucat karena ketakutan. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Mata si mantel kulit hitam itu berwarna merah darah, dan ekspresinya galak seolah ingin memakan orang. Satu-satunya harapan sekarang adalah, pergi ke ibu kota. Persetan. Fang Yiming dengan kulit hitam menendangnya ke tanah dan mengutuk, aku khawatir aku akan mati di jalan sebelum aku pergi ke ibu kota. Kalau begitu mari kita tunggu Direktur Li. Dekan juga bergegas ke sini. Mereka pasti bisa melakukan sesuatu, mereka pasti bisa. Fang Yiming memegangi perutnya, wajahnya sakit, dan dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia mengeluh dalam hatinya, mengapa dia harus bertugas malam ini? Semua hal buruk terjadi padanya. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika kita menunggu lebih lama lagi, kita akan benar-benar putus asa. Lin Yu di samping tidak bisa menahan amarahnya. Bagaimanapun, ini adalah kehidupan manusia yang hidup. Jika dia tidak mengambil tindakan, dia hanya bisa melihatnya menunggu untuk mati. Kamu tidak tahu apa-apa. Bukankah aku baru saja menyuruhmu tersesat? Kenapa kamu tidak tersesat? Petik 2. Fang Yiming segera menebarkan amarahnya pada Lin Yu. Bagaimana kamu bisa mengobati penyakit seperti ini? Ayo cepat. Jiang Yan juga dengan cepat menyeret Lin Yu keluar. Tidak, jika aku pergi, dia akan benar-benar putus asa. Lin Yu meraih lengan Jiang Yan, menatapnya dengan serius, dan berkata, jika kamu bisa melakukan operasi ini, bukan. Biarkan saja, tetapi, kamu hanya saja, aku berjanji padamu, aku pasti bisa menyembuhkannya, kata Lin Yu tegas. Cepat, jika kamu bisa menyembuhkannya, cepat pergi. Jaket kulit hitam itu meraih lengan Lin Yu, seolah-olah mengambil sedotan penyelamat. Saudaraku, jangan dengarkan dia hanya orang liar, dokter dari klinik kecil, dia bajingan. Fang Yiming memutar matanya ke arah Lin Yu dan berkata dengan dingin. Kalau begitu kamu hebat, kamu bisa menyembuhkannya. Hei Lei menamparkan kepala Fang Yiming dengan marah, buru-buru berjalan ke arah Lin Yu dan berkata, kamu juga seorang dokter, kan? Tolong, selamatkan saudaraku. Saya butuh bantuan, Jiang Yan, bantu saya. Lin Yu menyingsingkan lengan bajunya, memanggil Jiang Yan dan memasuki unit perawatan intensif. Hei Jiarong, kamu, diam. Fang Yiming ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi mantel kulit hitam itu segera menamparkan kepalanya lagi. Lin Yu meminta tas jarum kepada kepala perawat,
lalu membawa Jiang Yan ke ruang operasi dan mengunci pintu ruang operasi. Dalam hal ini, dia tidak akan terpengaruh sedikitpun. Bantu aku mengambil baskom berisi air dan potong bajunya. Lin Yu memerintahkan dengan suara yang dalam, seolah-olah dia menganggap Jiang Yan sebagai asistennya. Jiang Yan sedikit terkejut. Melihat ekspresi serius Lin Yu, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia buru-buru mengikuti instruksinya dan mengambil baskom berisi air, lalu menggunakan gunting untuk memotong pakaian pria yang terluka itu. Lin Yu mengenakan sarung tangan steril, segera menyeka darah dari tubuh Qian dengan air bersih, lalu menggosok tangannya di antara tulang rusuknya. Ini adalah metode sentuhan tulang yang diturunkan dari nenek moyangnya, metode yang digunakan oleh praktisi pengobatan Tiongkok untuk memasang tulang dan mengeluarkannya tanpa sayatan. Lin Yu memejamkan mata dan menyentuh tulang-tulang yang patah di tubuh Qian, mengaturnya kembali dan menyambungkannya kembali, lalu dia menarik napas dalam-dalam dan membalut kaki Qian dengan belat. Jiang Yan menyaksikan dengan takjub, dia tidak menyangka Lin Yu dapat menyatukan kembali tulang yang patah sepenuhnya dengan tangan kosong tanpa menggunakan instrumen apapun. Lin Yu kemudian mengeluarkan jarum perak dan memasukkannya ke lebih dari 10 titik akupuntur di dada, perut, tangan dan kaki Tuan Muda Qian. Sambil menusuk jarum, dia perlahan-lahan mentransfer kekuatan spiritual di tubuhnya ke arah Tuan Muda Qian. Nafas cepat Tuan Muda Qian berangsur-angsur menjadi lebih tenang, rasa sakit di wajahnya berangsur-angsur mereda, dan semua tanda-tanda vital berangsur-angsur kembali normal. Adikku, izinkan aku memberitahumu. Biarkan dia masuk. Jika terjadi sesuatu, kita tidak bisa mengandalkan rumah sakit kita. Kata Fang Yiming kepada jaket kulit hitam di luar. Dia tidak ingin Lin Yu membunuh orang. Biarkan dia mengambil tanggung jawab lagi. Diam, saudaraku. Jika ada yang salah dengan saudaraku, aku akan membunuhmu dulu. Dia berkata dengan galak kepada Fang Yiming yang mengenakan kulit hitam. Dia paling kesal dengan sampah semacam ini yang tidak memiliki kemampuan dan berbicara terlalu banyak. Sekitar setengah jam kemudian, pintu unit perawatan intensif terbuka. Lin Yu dan Jiang Yan keluar dari ruangan. Lin Yu menyeka keringat di kepalanya dan berkata, kondisi pasien telah stabil. Jarum di tubuhnya telah distabilkan. Jangan mencabutnya, jika tidak, Anda akan berada dalam bahaya. Ekspresi Fang Yiming berubah ketika dia mendengar ini, dan dia segera berlari ke unit perawatan intensif. Dia terkejut ketika dia melihat tanda-tanda vital Qian Shao pada alat tes telah kembali normal. Ketika Fang Yiming keluar lagi, Lin Yu dan Jiang Yan sudah pergi. Fang Yiming tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Apakah He Jiarong ini begitu kuat? Orang tua Tuan Muda Qian akan segera datang. Jangan bilang aku mengirimnya ke sini. Jaket kulit hitam itu menendang Fang Yiming dan berkata dengan keras, katakan saja seseorang menelepon 120 dan kamu pergi menjemputnya. Aku mendengarnya aku datang ke sini nanti, apakah kamu mendengarku? Dia takut orang tua Qian Shao akan menyalahkannya, jadi dia mengancam Fang Yiming untuk merahasiakannya darinya. Aku mendengarnya, aku mendengarnya. Fang Yiming mengangguk berulang kali, lalu memutar matanya, tiba-tiba muncul sebuah ide, dan buru-buru berkata, tapi kamu harus menyetujui syaratku. Katakan, pakaian kulit hitam mengerutkan kening, sangat tidak senang. Dekan dan Tuan Qian akan segera datang. Anda harus mengatakan bahwa saya menyembuhkan Tuan Muda Qian, kata Fang Yiming hehei. Mantel kulit hitam itu mengerutkan kening, berpikir sejenak, melirik ke arah Lin Yu pergi, dan melihat bahwa Lin Yu tidak berniat menerima pujian, jadi dia mengangguk dan setuju. Bagaimana denganmu? Izinkan aku bertanya padamu, siapa yang baru saja menyembuhkan Tuan Muda Qian? Wajah Fang Yiming menjadi gelap dan dia bertanya kepada perawat di sekitarnya. Para perawat saling memandang dan tidak berkata apa-apa. Apakah mereka semua tuli? Fang Yiming berteriak dengan marah. Tidak perlu bertanya, tentu saja Dr. Fang yang menyembuhkan saya. Kali ini, kepala perawat segera berdiri dan memuji. Dia telah berada di rumah sakit selama bertahun-tahun, dan bukan suatu kebetulan dia naik ke posisi kepala perawat, bagaimana dia bisa menonjol tanpa kemampuan mengamati emosi orang. Siapa Fang Yiming? Dia adalah keponakan dekan. Tentu saja, dia tidak bisa menyinggung perasaannya. Lagi pula Lin Yu bukan dari rumah sakit mereka,
jadi dia hanya memberikan pujian pada Fang Yiming sebagai bantuan. Jika Fang Yiming berbicara baik dengan dekan, dia mungkin bisa merekomendasikannya untuk menjadi direktur departemen keperawatan. Ya, Andalah, Dr. Fang yang menyembuhkan saya. Melihat kepala perawat sudah berbicara, semua perawat muda tidak berani berkata apa-apa lagi, jadi mereka buru-buru mengangguk setuju. Senang mengetahuinya. Jangan khawatir. Kami bekerja sama untuk menyembuhkan Tuan Qian kali ini. Saya akan melaporkannya kepada dekan dengan jujur dan memberi Anda penghargaan. Bonus dan hal-hal lain tidak menjadi masalah. Kata Fang Yiming. Dia tahu bagaimana menjadi orang baik dan menjanjikan keuntungan sejak dini. Setelah mendengar ini, semua perawat muda langsung berseri-seri dan berkata serempak, "Terima kasih, Dr. Fang. Bagaimana kabar anakku?" Pada saat ini, terdengar teriakan cemas dari luar, dan kemudian sekelompok orang pun keluar, terlihat panik dari luar, masuk, dua yang memimpin adalah Qian Hai dan istrinya Sang Lanying. Mengikuti di belakang adalah Dekan Dai Wei. Kedua belah pihak bertemu ketika mereka memasuki gerbang tadi, jadi mereka bergegas bersama. Sambil berjalan ke sini, Qian Hai juga menanyakan kondisi putranya kepada Dai Wei, namun Dai Wei tidak berani menjawab, karena dilihat dari hasil tes yang dikirimkan kepadanya oleh Fang Yiming, saya khawatir Tuan Qian sudah tidak hidup lagi, kali ini. Tuan Qian, Anda di sini, Din, Anda juga kembali, Fang Yiming buru-buru menyapanya. Bagaimana kabar anakku? Qian Hai bertanya dengan panik. Jangan khawatir, Tuan Qian. Saya baru saja menyelesaikan operasi pada Tuan Qian. Sekarang kondisinya sudah stabil dan nyawanya tidak lagi dalam bahaya. Jangan khawatir, Fang Yiming membusungkan dadanya dan berkata dengan bangga. Sudah sembuh. Begitu Fang Yiming selesai berbicara, Li Haoming juga masuk dari luar, tampak sedikit terkejut. Fang Yiming baru saja mengiriminya salinan hasil tes. Dilihat dari hasilnya, situasi Qian Shao tidak optimis. Bahkan jika dia datang, nyawanya mungkin tidak terselamatkan. Sekarang dalam waktu sesingkat itu, Fang Yiming berkata bahwa dia telah menyelesaikan operasi pada Qian Shao, dan semua tanda vitalnya telah kembali stabil dan normal, yang sungguh mengejutkan.